Coba kita telusuri lebih dalam. Soalnya nih, netizen A62 pasti nggak mau kalah heboh kalau ada berita negara tetangga yang baru merdeka tahun 1957, 12 tahun lebih muda dari Indonesia, sudah siap naik kelas jadi negara maju. Jadi, sebenarnya apa sih yang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hello everyone, hello sobat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Oke guys, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu dalam keadaan bersyukur ya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kecil maupun yang besar, wajib kita syukuri. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mereaction seputar requestan daripada teman-teman kita ya guys ya. Ada teman-teman yang nge-DM aku di Instagram untuk segera di-react bersama-sama. Oke, yang akan kita reaction di sini adalah Malaysia jadi negara maju 2025. Indonesia masih berkutat masalah pendidikan dan korupsi. Seperti apa video yang ditayangkan oleh channelnya Mr. Copycat, Masya Allah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel dari Mr. Copycat. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Check it out. Ekonomi Malaysia bakal akan menjadi seperti negara maju. Wow. baru-baru ini, media sosial lagi ramai membicarakan soal Malaysia yang katanya bakal mendeklarasikan diri sebagai negara maju pada tahun 2025. Masya Allah. Benar tidak ya? Amin. Coba kita telusuri lebih dalam. Soalnya nih, netizen A62 pasti nggak mau kalah heboh kalau ada berita negara tetangga yang baru merdeka tahun 1957, 12 tahun lebih muda dari Indonesia, sudah siap naik kelas jadi negara maju. Jadi, sebenarnya apa sih yang membuat Malaysia begitu yakin bisa jadi negara maju dalam waktu dekat? Malaysia OTW jadi negara maju di 2025, 1 menit seputar dunia. Ya, ini bukan sekedar gimmick menargetkan Malaysia jadi negara maju di 2025 yang termuat dalam kajian jangka menengah rancangan Malaysia ke-12 2021 sampai 2025. Nah, apa sih standar negara bisa dikatakan negara maju? Ya, ini mengacu pada kriteria World Bank di mana threshold atau ambang batas PNB per kapita minimum untuk negara maju itu di angka 13.845 US dollar. Nah, saat ini prediksi PNB per kapita Malaysia di akhir 2024 itu sekitar 13.430 US dollar dan targetnya akan tembus 14.250 US dollar di 2025. Sementara di Indonesia kita tercinta masih kisaran 5.150 US dollar di 2024 ini, dan target menjadi negara majunya masih jauh di 2045 nanti. Ya, Malaysia udah ngebalap Indonesia 20 tahun lebih cepat jadi negara maju. Ya gila sih. Menurut kalian apa sih penyebab Indonesia masih jauh jadi negara maju? Coba komen di bawah. Baru-baru ni dapat berita baik disebabkan usaha kerajaan Madani hampir 2 tahun. Ada orang mempertikai bahawa ni sembang saja. Tapi last ni ada 2 organisasi kenaan dengan ekonomi dan juga financial, iaitu JP Morgan dan juga Forbes, yang telah mengiktirafkan bahawa usaha kerajaan Madani adalah betul dan jelas akan membantu ekonomi di Malaysia. So apa yang mereka telah melakukan adalah meningkatkan grading daripada kurang baik, daripada underweight yang sekarang ni jadi neutral. Apa bermaksud dia neutral dan kenapa dia akan dipertingkatkan? Kalau dia dipertingkatkan, bermaksudnya dalam organisasi antarabangsa ni dia yakin pelabur, kalau mereka melabur di Malaysia, masa depannya ataupun pulangan dia akan makin cerah dan mungkin akan dapat pelaburan ataupun pulangan yang lebih manfaat dan lebih baik. Kalau kita lihat perjalanan Malaysia, negara ini memang sudah on track dari sisi pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Di tahun 2023, PNB per kapita Malaysia sudah mencapai sekitar 11.900 dolar Amerika Serikat. Targetnya, di tahun 2024, angka ini bisa mencapai 12.500 dolar Amerika Serikat dan pada tahun 2025 diharapkan bisa tembus lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat. Angka ini adalah ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk sebuah negara bisa dikategorikan sebagai high income nation atau negara berpendapatan tinggi, yang secara tidak langsung menunjukkan status negara maju. Kalau kita flashback sedikit, di tahun 2021, Bank Dunia pernah merilis laporan yang mengatakan bahwa Malaysia punya potensi besar untuk menjadi negara maju antara tahun 2024 hingga 2028. Syaratnya, pertumbuhan ekonominya harus tetap inklusif dan berkelanjutan. Nah, mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, bahkan mempercepat target ini menjadi 2025. Merupakan plan pembangunan menyeluruh
yang akan memperkenalkan beberapa pembaharuan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Bagi tujuan ini, 3 tema dan 4 pemangkin dasar serta 14 pemacu perubahan diperkenalkan dalam RMK 12. Kerajaan mengambil pendekatan keseluruhan negara. Mengambil pendekatan keseluruhan negara atau dengan izin whole of nation approach yang melibatkan seluruh jentera dan agensi kerajaan, industri serta masyarakat dalam misi tunggal untuk melaksanakan pembaharuan. InsyaAllah, dengan terlaksananya pembaharuan ini pada tahun 2025, Malaysia akan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik. Dan kita juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi. Masya Allah. Nah, sekarang kita beralih ke Indonesia. Amin ya, PNB kita per kapita doakan yang Indonesia terbaik di ya, tahun teman-teman ya. 2023 baru mencapai sekitar $4.800 Amerika Serikat. Sementara itu, targetnya di tahun 2024 hingga 2025 adalah sekitar $5.100 hingga $5.500 Amerika Serikat per kapita. Jauh banget ya kalau dibandingin sama Malaysia. Indonesia punya visi besar, yaitu menjadi Indonesia emas pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaannya. Tapi, apakah visi ini realistis melihat kondisi Indonesia saat ini? Esensi itu harus kita, kekokohan harus kita pegang. Intinya, sekali lagi bahwa 2045 mimpi emas kita nggak datang dari langit, nggak jatuh dari langit. Diperlukan dukungan whole of government, whole of society, termasuk diplomasi akan menjadi salah satu sarana. Demokrasi yang baik, good governance akan sangat menentukan apakah kita akan dapat mencapai mimpi. Dari sisi Amin. teknologi Moga juga, aja dulu. teknologi Kita tetap berusaha yang kita, terbaik. itu kalau dilihat dari ekspor kita itu masih di bawah Malaysia dan di bawah Vietnam, yang hanya di atas dari KXM ini Kamboja, di bawah di atas dari Kamboja. Begitu juga produktivitas kita terus menurun sekarang ini. Apalagi kalau kita bicara tentang produktivitas yang datangnya dari modal ataupun juga dari tempat. Kanselir Merkel, Ibu Bapak yang saya hormati, di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Melalui Ekonomi industri ya. digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Ke depan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2000. Meski tantangannya berat, Indonesia masih punya waktu 20 tahun lagi untuk berbenah. Jika kita bisa mengatasi berbagai masalah ekonomi, korupsi, dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Betul. Kuncinya adalah komitmen dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Betul. Kita harus optimis, namun tetap realistis. Jadi, mari kita dukung bersama-sama, sembuhkan dulu penyakit-penyakit ekonomi yang sedang menggerogoti,
Dan terus lakukan afirmasi positif bahwa Indonesia pasti bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Kalau kamu sendiri, gimana komentarnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share konten ini. Untuk sekarang, mari kita lanjut afirmasi positif lagi untuk Indonesia 2045. Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Apa namanya? Ya gitulah. Permasalahannya berada di korupsi, berada di pemerintahan yang masih kurang kayak kayak terjun, kayak turun dengan apa sih kendala di rakyat itu apa sih kendala yang ada di bawah tuh apa, kita benahi dulu dari yang kecil dulu, kayak gitu kan. Karena kalau kita tetap belum yang tadi itu juga aku setuju, afirmasi positifnya juga harus ngena, harus pakai afirmasi positif juga bahwa Indonesia juga bakal tetap bisa menjadi negara maju, Indonesia emas sesuai harapan ya teman-teman ya. Doakan yang terbaik untuk Indonesia dan kita juga mendoakan yang terbaik untuk Malaysia. Semoga yang sudah tercapai terus semakin meningkat dan menjadi negara maju sesuai harapan, dan kita tidak boleh saling menjatuhkan, kita tidak boleh saling membanggakan diri. Ya iyalah, aku kan udah negara maju, gak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Kita sama-sama negara yang berpenduduk mayoritas Islam dan tentunya kita harus berpegang erat. Harusnya kita saling bersaudara gitu kan, mengikat tali persaudaraan kita, bukan malah menjatuhkan, bukan malah menciptakan pertikaian, perdebatan atau segala macam yang udah terjadi di luar sana. Karena memang sebagian ya teman-teman ya, sebagian memang ada yang tidak, ada pro kontra lah antara Indonesia dan Malaysia, itu sering terjadi perdebatan gitu, tapi sebagian di luar sana gitu ya teman-teman ya. Kita semoga selalu tergolong dari orang-orang yang baik dan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung, dikelilingi dengan orang-orang yang baik tentunya ya teman-teman ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi bagi teman-teman yang udah nonton video ini, apa sih yang bikin kalian greget, menggugah hati kalian, pengen tulis di kolom komentar tuh apa gitu? Silakan bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing bersama-sama di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.